saudaraku? Shalom. Nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saat pagi yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Dia selalu menyertai kehidupan kita, melindungi kita pada saat ini. Kita berdiri bersama-sama, saudaraku, karena kita memulaikan ibadah kita pada saat ini. Kami berterima kasih kepadamu, ya Yesus, buat kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, Tuhan. Ini semua karena kemurahan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan setiap kami yang datang pada saat ini, Tuhan Yesus, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyembah nama-Mu, Tuhan. Kami yakin, kami percaya, Tuhan, manakala kami masuk hadirat-Mu, Tuhan, di situ kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan Yesus, korban pujian dan penyembahan kami, Tuhan Yesus, akan masuk ke hadirat-Mu, Tuhan, sehingga Bapa, kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, Tuhan Yesus, pada saat ini di tempat ini. Masuk hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya. Korban puji
Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami memuliakan akan nama-Mu Tuhan, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kami sujud menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau. Hanya Engkaulah yang layak dipuji, disembah. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari yang indah ini kami kembali lagi datang untuk memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu. Kami yakin dan kami percaya kami akan diberkati oleh Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan, dengan lawatan Allah kami diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami, hati pikiran kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah dibasuh oleh darah-Mu yang kudus. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa setiap pelayan-pelayan-Mu, kuduskan juga, layakkan mereka supaya benar-benar Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau memakai menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan musik dan kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami boleh membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat-Mu mungkin masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu untuk mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya tempat ini sudah dikuduskan, disucikan, supaya benar-benar boleh kami bebas untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami akan buka dan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan itu. Ada haleluya. Ada haleluya. Gimana puasa pertama? Suaranya nggak ada. Apa karena terbawa suasana di luar sana? Tidak ada, saudaraku. Kita datang kepada Tuhan, kita penuh dengan sukacita. Terima kasih buat Ibu Gembala yang masih mempercayakan kami belajar dan terus belajar di dalam melayani Tuhan. Ada haleluya. Masih belum sama. Gak ada haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar saudaraku? Kayaknya lupa yel-yel ini ya. Kayaknya lupa kayaknya. Kalau saya katakan apa kabar saudaraku? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Sampai berdiri. Amin. Apa kabar saudaraku? Amin. Haleluya. Kita beri bersama-sama saudaraku. Ada firman Tuhan berkata, hati yang gembira. Apa? Hati yang gembira. Apa yang menjadi pencobaan? Apa yang menjadi sakitmu pada saat ini? Mari, kalau kita datang bergembira di hadapan Tuhan, kalau kita datang bersuka cita di hadapan Tuhan, maka masalahmu, maka sakitmu akan jatuh di tempat ini. Amin. Amin. Kita akan pujian. Marilah bergembira. Nama Yesus heranlah, heran namanya oleh kuasanya. Haleluya. Di medley semua. Amin. Haleluya. Pakaianmu sudah indah, pakaianmu lebih indah dari semuanya. Masa suara kita kalah dengan pakaian kita? Masa tepuk tangan kita kalah dengan pakaian kita? Amin. Amin. Kalau kita bergembira, tepuk tangannya. Itu gak bergembira, saudaraku. Kalau kita bergembira, Raja Daud ketika muji nama Tuhan, dia melompat, dia menarik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia lupa dia seorang raja. Rakyat itu melihat, wah, dia raja, sama semua di hadapan Tuhan. Kita tidak ada yang atas, kita tidak bawah, setara di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bergembira di hadapan Tuhan. Amin. Marilah bergembira dengan kuasanya. Pujian lama, tetapi kita yakin dengan penuh sukacita kita bernyanyi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
kuasa Yesus lebih heran dari semuanya. Saudara, amin kan? Haleluya. Kita lanjut pujian kita. Ku diberi kuasa. Haleluya. pujian kita naikkan kepada Tuhan. Ada kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Dalam setiap penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang selalu bersama di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kita bawa pujian nama, hujan Roh.
Engkau sucikan tanah hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan layak Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi Tuhan kekuatan bagi kami. Kami mengiringi dunia yang semakin hari Tuhan semakin jahat ini. Tuhan, kami hanya berpengharapan penuh kepada Engkau. Sebab tanpa-Mu Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih kami memiliki Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Kami kuat oleh firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tuhan Yesus, tadi kami Tuhan telah memuji, memuliakan akan kebesaran daripada-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh naik berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami layak semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, hamba-Mu yang akan Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar supaya Tuhan firman yang dibentangkan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus. Sebentar juga Tuhan, umat-umat-Mu akan memberi korban persembahan kecil besar Tuhan. Engkau memberkati sesuai dengan janji firman-Mu, berlipat-lipat kali ganda sesuai Tuhan dengan pemberian, bahkan dengan ketulusan hati kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau duduk diam dan menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sungguh kubah bermanfaat. Persembahan di jalan. Amin. Haleluya. 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 Saya kalau ditanya ada haleluya, saya jawab ada. Ada nasi, saya dijawab nasi. Namun gitu, ada nasi? Ada haleluya. Gimana haleluyamu? Dengan muka yang berseri-serika atau dengan muka yang biasa-biasa? Seperti gambaran tadi, kita pakai dengan berbagai kemewahan, baju yang mahal, sepatu yang mahal, terus rambutnya di apa kalau dia ibu-ibu, kalau bapak-bapak pakai minyak rambut, sepatunya disemer, datang dengan kemewahan supaya dilihat.
masa Tuhan kita kasih yang biasa-biasa gitu ya. Makanya kalau tadi katakan ada haleluya, ada puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Kalau saya punya istilah dahsyat luar biasa, yes. Kalau tadi ditambah karena Yesus. Apa? Maka di saat pagi hari ini kita bersyukur. Jemaat GPDI Gria 50 Meter sudah masuk pada usia 48 tahun. Usia yang bukan dikatakan anak kemarin, bukan dikatakan remaja, bukan dikatakan pemuda, tapi sudah, kalau di kampung ini udah punya 2 atau 3 cucu ini. Iya ya kan? Oh ya, benar ya. Kalau di kampung usia 48 sudah bisa punya 5 cucu itu di kampung. Seingat saya, papa saya usia 45, kami sudah ada satu yang married 45 tahun. Ingat. Jadi kalau sampai saat ini jemaat GPD Medland dengan luar biasa, tadi sempat ngobrol dengan Ibu Gembala, memberikan gambaran bagaimana pelayanan di tempat ini di Kabupaten Bekasi. Dulunya tahun 74 saya belum lahir, mama saya masih mengandung saya. Kalau ini bulan apa? Bulan Maret, saya bulan Juli, jadi masih ada beda kurang lebih 4 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. Bayangkan, saya belum lahir, pelayanan ini sudah ada. Sekarang saya sudah 48. Iya, belum, nanti bulan Juli tapi. Jadi belum lahir. GPD Medland lewat Om Ren sebagai gembala sudah memulai pelayanan. Dan tidak gampang memulai pelayanan tempat ini. Memang dalam satu pelayanan atau membangun pekerjaan Tuhan di satu wilayah atau di mana Tuhan percayakan, itu nggak gampang. Nggak gampang. Saya nggak bilang susah-susah gampang. Tidak gampang. Perlu pergumulan. Banyak tantangan iya, banyak cobaan iya. Tadi sempat disinggung sama Ibu Gembala, baru tahu waktu pelayanan di tempat ini, setiap mau bikin pelayanan laporan ke polisi dulu. Untuk katanya waktu itu pelayanan yang jadi polisi yang itu orang Batak. Bapak itu dia hati-hati mulai ibadah katanya, karena kita orang Kristen seperti apa? Seperti dok katanya, seperti anjing. Nah, gambarannya seperti itu. Artinya apa? Tekanannya luar biasa. Gak enak. Tapi kalau sampai 48 tahun bisa berkembang, bisa ada, mungkin sudah berapa banyak jemaat, ada yang keluar, ada yang meninggal, ada yang masuk. Ada yang bertahan dari 48 tahun di tempat ini, dari memulai pelayanan sini? Ada? Tidak ada. Semua pada baru. Nah, gak apa-apa. Yang penting, wah, ada bukti, ada saksi toh. 48 tahun tante ya. Opung bisa lihat pelayanan ketika dimulai di tempat ini kan? Bagaimana, enak? Iya, ya. Opung yang jadi saksi 48 tahun pelayanan ini berjalan. Gak ada yang enak. Memang sih Tuhan hiburkan dengan jiwa-jiwa, ada sukacita tersendiri. Tapi untuk meraih sukacita itu perlu pengorbanan, perlu pergumulan, perlu persiapan diri. Nah, sebagai jemaat yang sudah ada sampai saat ini 48 tahun, saya mau katakan, meskipun saudara tidak seperti Opung yang menyaksikan bagaimana proses 48 tahun Bapak Gembala dan Ibu Gembala membangun pelayanan ini, tapi saudara bisa merasakan artinya di tengah-tengah membangun pelayanan pekerjaan Tuhan dengan kesusahan, dengan pergumulan, dengan pengorbanan. Tuhanlah yang menjadi kekuatan mereka sehingga pelayanan ini bisa ada sampai saat ini. Maka sebagai jemaat seharusnya 48 tahun itu sudah berkarya banyak, sudah terlatih. Saya belum lahir, gereja GPD di kampung saya itu sudah ada. Dan ketika saya mengerti, mulai memahami
pelayanan pekerjaan Tuhan itu, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja ketika hamba Tuhan itu melayani dengan tulus sebagai bapak dan ibu rohani bagi jemaat. Saya bisa melihat ketika saya mulai paham bagaimana jemaat itu dilatih mandiri, dilatih berkorban. Jadi kalau saya singgung perempuan bukan berarti saya bilang jemaat harus sebagai perempuan sampai buku kepala, enggak. Bagaimana saya melihat proses pertumbuhan dari saya belum ada, setelah saya ada dan saya mulai memahami bagaimana sampai sekolah minggu pun dilatih berkorban. Tidak hanya berkorban memberi, tapi dilatih berkorban persepuluhan. Saya ingat, dan saya sendiri buktinya masih SD saya kasih persepuluhan. Dulu nggak pakai amplop, cuma ada di meja di depan persepuluhan. Saya tahu di situ persepuluhan 50 rupiah. Masih sekolah minggu, masih SD. Dilatih berkorban, dilatih untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika itu dilakukan dengan kemurnian hati, tidak setengah-setengah, tergerak saja begitu. Saya ingat kalau ada hamba-hamba Tuhan, saya tidak dalam rangka mengiklankan setiap hamba Tuhan yang lain, tidak. Saya melihat tempo dulu bagaimana pengorbanan yang murni. Saya belum lahir, setelah saya lahir, bayangkan kalau saya lahir berarti sekitar sudah mungkin 30 tahun pelayanan itu ada. Karena papa saya masih belum pas baru menikah langsung masuk di GPD, tapi sebelum papa masuk sudah jadi pelayanan itu. Jadi kurang lebih 30 tahun. Jadi setiap gembala-gembala atau hamba-hamba Tuhan yang datang melayani tamu seperti itu, bagaimana saya membawa saudara untuk berpikir bahwa ketika saudara melakukan itu bukan dengan terpaksa, tapi saudara digerakkan oleh Tuhan berkorban di tempat di mana saudara ada. Ketika saudara memberi, tante saya berkorban untuk ini, saya berkorban untuk ini. Tidak ada unsur di kemudian hari untuk dituntut, untuk diminta penghormatan, diminta untuk ada pujian. Tidak disebut pun sama ibu gembala di muka ini, saudara tetap bersyukur. Itu maksudnya. Jadi ketika setiap hamba-hamba Tuhan yang datang melayani, saya ingat waktu itu persembahan, anggaplah dulu tempo dulu dua kali. Yang satu buat bapak gembala, ibu gembala, buat pastori. Sisanya bukan sisa, ada sisa buat persembahan. Persembahan yang satu dikasih full buat gembala atau tamu yang khotbah. Saya lihat dengan sendiri, luar biasa. Belum lagi ketika selesai ibadah, setiap hamba Tuhan, nih, oh gembala, ini, Brur, ini. Kenapa? Saya membawa saudara bahwa pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani tidak diukur dari kemampuan saudara memimpin pujian, kemampuan saudara berkorban, tapi ketika saudara berkorban dengan murni. Sehingga berkat yang datang kepada saudara, berkat yang murni dari Tuhan. Haleluya. 48 tahun sudah bisa berkarya banyak. Jadi saya berharap jemaat GPDI Kria 50 Meter sudah mulai bisa berkarya lebih banyak lagi sambil melibatkan Tuhan. Jemaat GPD Meter melibatkan Tuhan. Program, saya sudah dengar sama tante, program di belakang tembok ini. Lihat ya, program di belakang tembok ini. Mari kita berkumpul bersama. Berkumpul, biarkan Tuhan yang menggerakkan saudara. Kalau Tuhan yang menggerakkan, kasih, jangan tahan. Saudara diberkati pasti. Saya pernah katakan sama saudara, saya lagi butuh dana untuk kontrakan, bayar kontrak. Waktu itu saya lagi di Cililitan, mau masuk ke Condet, tempat kontrakan saya di Condet. Uang saya di saku itu cuma untuk angkot. Sementara di angkot Tuhan bilang, naik satu cewek kecil ngamen, minta kasih itu duit. Di hati bilang, Tuhan, saya kan membayar angkot ini.
cerita, sudah mendekat ceritamu turun, kasih. Oke Tuhan, saya kasih. Nih, dia kasih amplop, biasa kan kalau pengamen dulu kasih amplop. Saya kasih di dalam amplop, saya kasih buat dia. Tahun 2000 berapa itu? 2002, 500 dan 5.000 masih berharga. 5.000 masih bisa dapat beli beras 2 liter, 2-3 liter, karena beras waktu itu masih 1.000-1.500. Iya, saya kasih. Waktu saya pulang turun Cilitan, saya jalan kaki tadi. Jalan kaki dari Cilitan menuju ke pom bensin Condet Dalam. Siapa yang pernah lewat situ tahu kan? Ada kan? Keluar ke pasar Rebo. Jarang, bayangkan sudah saya jalan, saya nyanyi aja. Kerja, buat, jalan saja. Sampai itu, saya tak mikir. Saya lagi butuh duit, saya mulai berdoa. Ketika kita melakukan sesuatu dengan ketulusan, dengan hati untuk menyenangkan Tuhan, karena semua dari Tuhan. Saya pernah katakan kepada saudara, ketika saudara mengandalkan mencari Tuhan, berkat itu ada saja Tuhan buka jalan. Ketika kita ikut jalan Tuhan, di sini, di tengah itu ada pintu, kamu buka itu pintu, itu ada berkat situ. Tanpa kita pikir, Alkitab itu nggak salah. Apa yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, nggak pernah timbul di hati, itu yang Tuhan berikan, itu yang Tuhan nyatakan, itu yang Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Itu yang terjadi. Saya lakukan aja dengan sukacita. Saya nggak bisa pikirkan dari mana itu berkat, tiba-tiba saya punya uang, bukan tiba-tiba saya maksudnya ada berkat yang orang percayakan dikasih. Kontrakan bisa lunas, bayar kontrakan bisa. Kenapa? Dengan hati kita menyenangkan Tuhan. Haleluya. Sudah 10 menit saya bicara ini, nah buka kita ya. Saya tinggal 15 menit. Saya akan usahakan 15 menit itu maksimal. Kalau kita buka Kolose pasal yang kedua. Ada TV, saya pakai TV aja. Daripada repot-repot pakai kacamata. Kolose pasal yang ke, ya, bisa buka. Kolose pasal yang ke 2. Kita akan baca. Belum terbuka. Ya, kita buka aja Alkitab. TV-nya belum terbuka. Kolose pasal yang kedua, ya, kita akan baca ayat yang ke-6. Seperti seorang prajurit kalau komandan datang, tanpa diminta dia berdiri, hormat komandan. Ya, hormat komandan. Ya, saya tidak akan begitu ya. Komandan kita di atas segala komandan, Tuhan Yesus. Saya cuma dipercayakan depan sini untuk menyampaikan siapa Tuhan kita. Oke. Kolose pasal yang kedua kita baca ayat 6. Mulai. 2, 3. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terus yang 7. Hendaklah hatimu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bisa? Silakan duduk. Jemaat Kolose adalah jemaat yang luar biasa. Dalam ayat yang kelima, Paulus menghargai, Paulus menghormati, karena mereka hebat, mereka tertib, dan mereka tekun. Coba kita lihat ayat yang kelima. Dan mereka teguh, ada kata teguh dalam iman, ayat yang kelima.
dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kenapa dikatakan demikian? Bukan berarti ketika kita sudah kuat, ketika kita sudah hebat. Artinya hebat dalam arti bukan kita banggakan, enggak. Dalam kondisi kita kuat, kita sudah teguh dalam iman, terus kita aman. Makanya ada istilah, jangan merasa nyaman di zona yang nyaman. Sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita jangan merasa kita sudah hebat. Jangan kita merasa kita sudah diberkati lebih daripada yang kita bayangkan. Jangan kita merasa bahwa kita sudah luar biasa. Dipercayakanlah kita seperti itu. Dikasih tugas PL, dikasih tugas main musik, atau penerima tamu, atau berdoa yang sudah luar biasa. Jangan kita merasa kita sudah wow. Kenapa? Karena di dalam ayat yang kita sudah baca ini, Paulus menggambarkan, Paulus menekankan kepada jemaat, memang kita sudah menerima Yesus katanya. Memang dasar iman kita adalah kita terima Dia sebagai juru selamat. Atau ada yang masih ragu-ragu? Sekarang ini saya bertanya, adakah yang datang di tempat ini tanpa ada keyakinan tentang Yesus? Sekarang dia percaya Yesus, tapi hatinya di luar, dia percaya yang lain. Jangan ya. Katakan kiri kanan dulu, jangan ragukan Yesusmu. Jangan percaya kepada yang lain. Katakan. Jangan saudara pikir di dunia modern gini sudah globalisasi berkembang luar biasa, terus nggak ada yang menyembah berhala. Ada banyak. Jangan saudara pikir itu jimat-jimat cuma ada di masa-masanya Ibu Gembala punya perkembangan masa-masa itu. Dunia jimat, dunia penyembahan berhala akan terus berkembang sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Maka Alkitab bilang, orang yang benar, orang yang kuat di dalam Tuhan akan bertambah sempurna. Jalan ini akan terus berjalan berdua. Yang sempurna dan yang tidak sempurna, yang kudus dan yang tidak kudus akan berjalan bareng. Maka Tuhan bilang, biarkan aja itu tumbuh bersama dengan gandum. Apa itu? Biarkan itu tumbuh aja, sama-sama tumbuh. Nanti kelihatan kok siapa yang baik, siapa yang benar, siapa yang berkenan. Benar, yang Tuhan cabut yang kandung lah. Dia kasih gambaran tentang domba dan kambing. Sudah mau pilih mana? Nah, jangan ada istilah dombi ya. Nggak ada cerita abu-abu dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu kepastian. Pilih yang sebelah kanan. Dombaku yang baik. Dombaku yang taat. Dombaku yang setia. Ikut aku masuk dalam perjamuan. Kasihan yang kambing-kambing. Saya nggak tahu pada antara kita ada yang kambing. Tergantung kita punya usaha dan perjuangan di hadapan Tuhan, supaya tidak dikatakan kambing. Berusahalah seperti domba, supaya kita masuk surga, pesta bersama dengan Yesus. Saudara kan bukan lagi jemaat yang kemarin. Jadi kalau ketika dimomong sesuatu yang kelihatannya, memang dulu kita kambing. Emang apalagi yang saya khotbahkan yang berapa bulan lalu, emang saya anjing? Ya emang itu gambaran yang digambarkan Yesus. Tapi kalau kita kuat dalam Tuhan, kita katakan puji Tuhan bro, saya bukan, memang benar sih, saya seperti, tapi saya menerima anugerah. Saya tidak mau jadi kambing, tapi bro, saya mau jadi domba yang taat dan setia. Kita kembali pada firman Tuhan. Jemaat Kolose kenapa disampaikan demikian? Saya lirik dulu sedikit, masih bisa kurang lebih jadi jam 6 ya. Jadi jemaat Kolose dikatakan oleh Paulus jemaat yang baik, jemaat yang hidupnya tertib, jemaat yang imannya teguh dalam Kristus. Kenapa? Dalam gambaran Paulus di
ayat yang ke-8 dan seterusnya, itu tantangan yang dia hadapi. Saudara mau baca? Ya, kita baca biar kita tahu. Ayat 8 mulai. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Terus ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Terus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Terus. Habis. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sampai di sana. Jadi kita lihat Paulus tidak hanya sekedar memuji. Ibu gembala tahu mana jemaat yang dewasa di tempat ini, mana jemaat yang sudah bertumbuh rohani, pasti tahu. Dan sebagai ibu rohani pasti ada penilaian, ada penghargaan khusus. Dan itu ada kesenangan tersendiri bagi seorang pemimpin melihat anak buahnya itu dewasa, berkembang, tahu kewajiban. Itu. Tapi ingat, Paulus bilang ada tantangan loh. Pada masa itu tantangan luar biasa. Ajaran-ajaran sesat luar biasa menyerang jemaat GPD lagi. Jemaat Kolose. Ya, iya, memang saya akan masuk ke jemaat GPD. Ingat, 48 tahun itu memang sudah matang. Tapi tantangan akan terus ada, tentu ya. Tantangan akan terus kita hadapi. Memang beda pergumulan waktu Tante memulai pelayanan ini dan pergumulan setelah Tante berjalan sampai sekarang beda. Tapi yang namanya pergumulan tetap pergumulan, tantangan tetap ada. Mungkin tidak kita kalau bicara ajaran sesat, kita sudah terbungkus dengan ajaran GPD, dengan pelajaran doktrin GPD. Ketika diperhadapkan dengan ajaran sesat, pasti kita akan bingung, ajaran apa lagi ini? Tapi yang kita perlu waspadai adalah tantangan-tantangan yang dari dalam, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, ujian yang akan kita hadapi. Amsal berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Artinya begini, akan ada gesek-menggesek, akan ada saling gosok. Tapi saya percaya jemaat GPD Ria 50 meter adalah jemaat yang sudah dewasa dalam Tuhan dan tidak gampang tersinggung, tidak gampang sakit hati, tidak gampang terpengaruh. Ya, jadilah jemaat yang luar biasa, saling menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sudah saatnya Yesus mau yang demikian. Karena ada untung. Saya pernah katakan kalau kami di rumah itu marah-marah, suami istri terus tiba-tiba ada emas jatuh 1 kilo. Waduh, boleh satu hari kita tonjok-tonjokkan, marah-marah, tempelan tentang habis itu 1 kilo emas jatuh. Bayangkan kalau satu hari kita saling berantem, penuh emas di rumah kita. Tapi yang ada bukan emas yang datang, yang ada bantal di antara kita suami istri biasanya. Sudah paling kurang itu ada pemisah dulu, atau masih ada bayi atau ada cucu tidur di sini deh, di antara papi mami atau di antara papa mama. Kenapa? Mama papa lagi berantem. Yang ada apa? Nggak ada damai. Diam satu dengan yang lain. Rasanya kalau lihat nih seperti api. Ada pengalaman itu kan? Kalau ketawa pasti iya. Biasanya begitu pengalaman yang kita dengar. Jangankan saudara saya sebagai hamba Tuhan, emang jujur
sebagai manusia kalau kita lagi berantem, coba kalau kita lagi diam. Biasanya duduk berdua nonton TV, tiba-tiba ada jarak duduk di pinggir sana. Tumben, sudah begitu dikerjain lagi, tumben duduk jauhan. Tapi saya mau jemaat di tempat ini, bukan saya mau firman Tuhan inginkan saudara bertumbuh dengan baik dalam Tuhan. Jangan mudah tersinggung, amin. Meskipun ada jemaat yang bikin saudara nggak enak, ya, memfitnah saudara, saudara jangan sakit hati, amin. Mau nggak masuk surga? Saudara mau pilih doma atau kambing? Makanya belajar sabar. Saudara kan sudah dewasa dalam Tuhan. Belajar terima segala sesuatu dengan puji Tuhan. Ya, kita lihat langsung saja deh 10 menit ini. Poin. Langsung apa yang harus saudara lakukan supaya saudara kuat, atau bukti apa yang saudara bisa lihat, yang saudara bisa katakan, Om, apa sih gambaran saya sudah bertumbuh, sudah kuat dalam Tuhan sih, Om? Bro, apa sih modalnya supaya saya kuat? Membuktikan ini loh, saya jemaat GPD Kria 50 meter, sudah kuat, sudah dewasa, sudah bisa tahan banting. Coba kita mulai lihat, kembali ke ayat 5 tadi. Iya, gimana tadi? Ayat yang ke-6 maksud saya. Kolose 2 ayat 6, kita mulai lihat ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini kan dasar, kita percaya semua kan. Saudara-saudara dinamai sebagai Tuhan Juru Selamat, amin. Saudara tidak ragu lagi dengan Yesus, amin. Benar? Yakin? Bisa nggak dipertanggungjawabkan? Yang saudara jawab di hadapan Tuhan, bukan pada saya. Saya cuma sebagai pengantar. Oke, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Nah, kita boleh masuk. Bagaimana membuktikan bahwa saya sudah dewasa, saya sudah mandiri? Yang pertama, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Kata tetap, kira-kira seperti apa menurut saudara? Ayo interaksi, boleh sedikit? Tidak berubah. Kata tetap apa lagi? Hah? Tidak bimbang, ya bisa. Apalagi kata setia, bisa. Karena orang yang gak setia, coba saudara pacaran sekarang, aneh aja, baru pacaran sudah bilang selingkuh. Bahasa anak-anak muda sekarang, dulu selingkuh ya, pada belum suami istri. Selingkuh ya, bukan setia. Bu Cika udah ketawa di belakang. Ya, haleluya. Jadi tetap nggak berubah. Saudara bayangkan, hari ini saudara berubah, besok saudara berubah, hari ini saudara tanam ini bunga, terus saudara cabut pindah lagi ke tempat sana, nggak enak situ, cabut lagi pindah di sana. Bagaimana dia mau bertumbuh, berkembang, kelihatan indah? Yang ada apa? Daunnya begini, tiba-tiba mulai mengerucut, tiba-tiba mulai kering, mati. Maukah saudara seperti itu? Tetap di dalam Dia. Ketika saudara sudah percaya Yesus, ketika saudara terima Dia dengan sukacita, bukan berarti saudara aman dalam Tuhan. Belum. Tantangan itu terus datang kepada kita. Kita ini seperti pohon. Saya pernah gambarkan kepada saudara, ada 3 macam. Pohon apa? Masih ingat? Pohon kurma, pohon aras, dan pohon zaitun. Pernah saya gambarkan, pernah saudara? Jadi masing-masing ini punya karakter dan punya kehebatan tersendiri. Secara cepat, kalau pohon korma ketika ditanam, dia tanam di dalam dan tumbuhnya di daerah yang ekstrim, panas banget, dingin banget. Nah, ketika pohon ini tumbuh, sebenarnya pohon itu, ketika dalam musim panas yang terik, justru pohon ini terus bertahan, menghasilkan buah yang enak lagi katanya. Saya pun pernah
ke Timur Tengah sana, ke Israel. Tapi gambarnya seperti itu saya baca. Tumbuhnya luar biasa di tengah panas terik. Kita cuma baca, tapi kalau di berita-berita emang iya Timur Tengah panasnya luar biasa. Tapi justru dalam situasi itu anggur pohon korma ini maksudnya terus bertumbuh dan berbuah baik. Musim dingin yang ekstrim pun sama. Kalau di puncak dinginnya biasa, di Lamongan dinginnya biasa, di tempat istri saya di Mundo ini dia punya dingin biasa. Tapi kalau di Timur Tengah katanya dinginnya luar biasa, di bawah 0 derajat. Gimana kita bayangkan itu ya? Tapi ini pohon tetap tumbuh dengan baik. Artinya saya menggambarkan, langsung aja gambaran kedua. Kalau pohon aras, dia hanya tumbuh di Lebanon. Tapi tumbuhnya juga di tempat yang gak biasa, di tempat yang tingkat kemiringannya ekstrim. Kalau di kampung-kampung masih ada ya kebun yang tebingnya luar biasa, tingkat kemiringan derajatnya luar biasa, tapi masih bisa dikerjakan orang. Tapi di sini digambarkan dia punya tingkat kemiringannya dahsyat, orang bisa berjalan bisa jatuh. Tapi justru di situ pohon aras ini tumbuh, bukan tumbuh mengikuti arah dari tanah, tapi dia tumbuh lurus ke atas. Dan ketika ditiup angin, justru menimbulkan suara-suara yang enak, suara-suara yang baik. Baru pohon yang ketiga, pohon zaitun. Dia tumbuh semakin ke dalam, berakar ke dalam. Dia tumbuh keluar dan bertahan lama. Ada satu pohon katanya sampai sekarang sudah 2000 tahun, pohon zaitun itu masih tumbuh. Apa gambarannya buat kita? Saudara sudah tahu, imanmu jangan mudah dipermainkan oleh persoalan hidupmu. Keyakinanmu jangan mudah dipermainkan oleh harta dunia. Imanmu jangan mudah dipermainkan oleh jabatan. Imanmu, keyakinanmu jangan mudah dipermainkan oleh pacar engkau masih muda. Kalau engkau yang sudah bekerja, jangan mudah dipermainkan oleh jabatan, tinggalkan Yesus. Orang tetap di dalam Tuhan tidak mudah bergoyah, akan terus maju meskipun tantangan, pergumulan, persoalan, ujian datang menimpa hidupmu. Katakan kiri kananmu, tetaplah dalam Tuhan. Lagi katakan dengan sungguh-sungguh, kalimat itu memberkati tetanggamu loh. Katakan dengan karena yang fokus apa? Ya dari Yakobus 9, dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang satu keluar kutuk. Daripada saya bilang, nah dasar lu, nah nggak cocok kan? Katakan, tetaplah dalam Yesus. Bilang sama tetangga, tepuk dia punya kotak, tetap dalam Tuhan. Karena bisa aja tetangga kita lagi punya persoalan, sudah mulai bingung, mulai bimbang, apalagi ini Tuhan. Ketika kita tepuk, dalam nama Yesus, tetap dalam Tuhan. Iya ya, ada Yesus yang luar biasa. Apa yang kedua? Kamu panjang lagi. Terus naik. Tetap dalam Dia. Poin yang pertama, tetap dalam Dia. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini menuju kepada tingkat kedewasaan. Satu pohon katanya nggak cuma ditanam, tertanam. Oh, saya setia di GPD Medlan. Oh, berapa tahun? Saya 2 tahun. Saya 5 tahun, Om. Saya 10 tahun. Om, 48 tahun. Iya, ya gitu ya. Benar ya? Iya. Jadi nggak cuma tetap di dalam Dia, tetapi berakar. Kata berakar ini apa sih maksudnya? Kira-kira gambarnya seperti apa? Berakar. Jadi nggak cuma kelihatan dia tetap di dalam gereja GPD Medlan, tapi ada sesuatu yang dia sudah mulai buat. Berakar kan artinya ada pertumbuhan. Wow, puji Tuhan, opung lihat rambutnya udah putih tapi semangatnya untuk menopang tante di dalam doa puasa luar biasa. Itu salah satu pembentukan berakar. Ada sesuatu yang kita mesti buat dalam pelayanan di tempat ini. Amin. Saudara membuat apa buat Tuhan di gereja ini?
Mari lakukan, gak cuma saudara jadi anggota, tapi lakukan sesuatu. Ini berakar. Kita harus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Iman gak cuma dibuktikan saudara percaya Tuhan, tapi buktikan dalam pengalaman hidup. Alami itu loh maksudnya. Mulai alami Tuhan dalam hidup. Ada pertemuan rohani. Dan mungkin kita cuma ditanam, harus ada pertemuan. Pertemuan awal itu harus berakar. Apapun yang terjadi, kita akan terus berakar dalam Tuhan. Kita akan terus dalam Tuhan. Semakin kalau ada pohon zaitun, proses pertumbuhannya itu ditanam benihnya, baru ditutup dengan batu. Hebatnya, pohon zaitun itu akarnya dia cari air kurang lebih 6 meter ke dalam. Bayangkan, setelah dia dapatkan air, baru dia mulai bertunas. Nah, untuk keluar dari tanah ke atas itu, dia mesti kasih hancur itu batu, atau paling kurang dia kasih geser itu batu. Tekanan. Orang yang berakar dalam Tuhan tidak mudah dipermainkan. Orang yang berakar dalam Tuhan, dia tidak mudah menyerah. Dia akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Amin. Saya rasa sudah mulai paham ya. Hidup dalam Tuhan memang sulit kalau kita hadapi dengan kekuatan kita. Tapi hidup dalam Tuhan bersukacita kalau kita andalkan Tuhan. Makanya Amsal atau Biblia itu kesinggung tadi, hati yang membina, yang lurus bersunat. Kita lihat di sini. Poin yang kedua apa? Berakar dalam Dia. Terus berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jangan mudah disesatkan. Jangan mudah pikiran kita terpengaruh. Kalau di sini cuma Kolose, filsafat. Kata-kata yang kelihatan baik. Filsafat artinya kan apa? Yang tahu filsafat. Ayo, coba saya ingin cari tahu deh. Ilmu filsafat. Apa itu filsafat? Yang paham, ayo, bisa jelaskan sedikit dalam waktu 5 detik. Coba ayo, saya cuma tinggal waktu sedikit. Ayo, yang tahu filsafat itu apa? Nggak ada yang tahu? Nanti saudara cari di kamus atau buka di Google. Apa itu filsafat? Intinya jangan pernah terpancing dengan hal-hal yang kelihatan baik loh. Enak kelihatannya, kelihatan. Sehingga saudara jangan pikir filsafat tidak berkembang. Dia banyak mempengaruhi manusia, banyak mempengaruhi logika, sehingga kelihatan baik diikuti. Tidak semua baik. Tidak semua di hadapan Tuhan itu baik. Yang baik itu cuma Tuhan. Tidak semua kebaikan yang ditunjukkan manusia itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Tidak semua. Hati-hati bermain dengan logika. Misalnya, lu cantik ya. Bagi lu, bagi yang lain gak cantik. Ini logika bermain. Ganteng itu cowok. Bagi lu ganteng, bagi gua jelek. Logika bermain, filsafat bermain. Mempengaruhi. Kamu punya hidung besek ya. Bagi lu besek, bagi gua dia ganteng lu. Bagi gua dia punya hidung cantik. Permainan filsafat. Tergantung yang mendengar, tergantung yang melihat. Kira seperti ya. Yang sudah sedikit paham filsafat kasih tahu. Lanjut. Tambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Apa yang telah diajarkan di tempat ini? Selama saudara ada di tempat ini, apa yang saudara lihat? Baik yang disampaikan oleh firman Tuhan, atau ada hal-hal kehidupan yang dilakukan oleh Bapak Gembala sebelum dia meninggal beserta dengan Ibu Rohani. Apa yang saudara lihat yang mereka ajarkan? Ambil yang baik. Ambil yang baik. Jadikan itu sebagai pengalaman untuk menunjang imanmu. Waduh, Tante Lince ketika berjuang untuk pelayanan di tempat ini gak gampang. Saya lihat bagaimana Tante memperjuangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Luar biasa.
Iya. Saya ada ketika tante memperjuangkan itu. Kalau bukan Tuhan, tante tak bisa ada sampai saat ini. Tante tak bisa bersama-sama dengan Bapak yang berjuang untuk bekerja Tuhan di tempat ini. Maka topang mereka dengan luar biasa. Topang ibu gembala dengan luar biasa. Apa yang kau bisa lakukan? Engkau sudah ada di tempat ini, teguh di tempat ini, jadi jemaah di tempat ini. Mari kita bangun iman kita bersama dengan ibu gembala, bekerja Tuhan di tempat ini, dan saudara kami berkati. Berikut kita lihat poin yang ketiga tadi, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan ini dia yang terakhir. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan kiri kananmu, limpah dengan syukur. Katakan lagi kiri kananmu, mari kita bersyukur. Katakan lagi, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Katakan dengan tegas, ucapkan syukur dalam segala hal. Itu dia. Memang sulit. Berkata enak, berteori itu enak. Saya berbicara kepada saudara memang kelihatan lantang, lancar-lancar aja. Bukan berarti enak-enak. Firman Tuhan bilang pedang bermata dua. Saya dulu yang harus alami. Nah, kamu saudara ketika berbicara begini, giliran saya keluar di lingkungan atau di keluarga, tantangan itu luar biasa. Dan ini pergumulan kita. Mari kita belajar untuk berkata, bukan belajar sih, saya katakan, mari dalam situasi apapun kita berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada kuasa dalam perkataan itu, ada kuasa dalam ucapan syukur. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, itulah kehendak Tuhan. Dia akan jawab. Nggak tahu katanya ya? Saya kira tahu. Lagu tempo dulu ini, nggak tahu tante ini tahu. Kata sebenarnya, ucapkanlah syukur dalam segala hal, itulah kehendak Tuhan. Dia akan jawab segala doamu. Ucapkanlah syukur. Di sekolah minggu itu saya diajarin. Dari lagu-lagu lama enak. Oh mama, oh papa, percayalah, rumahku di sanalah. Sana surga yang mulia, sana tak ada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Nah, kalau lagu ini lebih unik lagi. Hati-hati gunakan, hati-hati gunakan. Nah itulah, ya kita udah makan waktu lagi. Ada berapa tadi poin? Coba dari atas, dari ada 4 poin ya. Poin yang pertama, kalau saudara nyambung. 1. Apa? Tetap di dalam Tuhan Yesus. Jangan mudah bermain ya. Jangan mudah berselingkuh ya. Jangan suka bermain-main dengan yang lain. Cuma Yesus saja satu-satunya keyakinan dan iman kita. Amin. Yang kedua, berakar di dalam Yesus. Apapun yang terjadi, Yesus tetap Yesus dalam hidupku. Dia yang mampu menolong hidupku. Dia yang mampu memberkati hidupku. Dia yang mampu menyembuhkanku. Dia yang mampu memberkati usahamu. Terus yang ketiga, bertambah teguh dalam Tuhan. Ini tadi berarti kalau tambah teguh, jangan lagi kita udah yakin Tuhan ya Tuhan. Jangan di luar kita percaya yang lain. Amin. Yang terakhir, selalu bersyukur, dan itu yang menjadi pengalaman hidup kita. Puji Tuhan, setiap kesaksian puji Tuhan karena Tuhan. Kata puji Tuhan itu bersyukur. Puji Tuhan, kalau bukan Tuhan, kalau bukan doa-doa kepada Tuhan, itu bersyukur. Puji Tuhan itu bersyukur. Maka saya kalau lagi menghadapi pergumulan, saya pernah katakan sama saudara, saya lagi cuci baju, saya nyanyi. Cek, hanya dekat Allahku. Cek, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya kasih dengar sama istri saya. Cek, hanya dekat Allah saja. Sementara cuci baju, saya nyanyi.
Satu hal yang ku rindu, Tuhan bawa saya seperti ini lagi khotbah di depan banyak orang. Selesai nyanyi, selesai saya berdoa, mari yang butuh Tuhan maju ke depan berdoa dalam nama Yesus dipulihkan dalam nama amin. Saya ada damai sejahtera. Saya langsung selesai cuci baju. Maaf ya, tadi kita berantem. Aduh, mulu berantem bukan pukul. Aduh, mulu biasa kan kles-kles dikit dalam rumah tangga. Itu biasa. Itu jadi ucapan syukur sangat penting. Terakhir, puji Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita sebagai jemaat JPD Netral. Saya berharap, saya ingin dengar kesaksian-kesaksian bahwa saudara tidak hanya mendengar, tapi saudara praktekkan dalam hidupmu. Alami Yesus itu, alami Yesus. Jangan cuma dengar teori, jangan cuma dengar kata orang, alami dalam hidupmu. Seperti saya katakan tadi, Tuhan, saya mau bayar angkot, kasih. Saya kasih. Saya tidak pikirkan, Tuhan punya tahu. Tuhan kasih, siapkan. Saya bayar kontrakan, aman. Itu aja. Cari dahulu kerajaan dan kebenaran. Tuhan pasti buka jalan sana sini. Yang penting kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Oke, kita nyanyi pujian, satu pujian, kita berdoa. Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan. Cuma Dia satu-satunya pertolongan kita. Haleluya. Dori turun dengan saya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita, buat Yesus kita. Haleluya, haleluya. Kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan di siang hari ini. Jemaat GBD Gria 50 meter berusia 48 tahun. Tuhan boleh sertai sampai saat ini. Berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai pergumulan Tuhan Engkau boleh lewatkan selama 48 tahun. Saat ini mereka bisa ada, pelayananmu bisa eksis. Itu bukan karena kuat gagah ibu gembala atau bapak gembala selama masih hidup, bukan kuat hebatnya jemaat, tapi ada lipatkan Tuhan, ada kehadiran Tuhan, karena Tuhan hadir dalam pelayanan pekerjaanmu di tempat ini. 48 tahun Tuhan boleh sertai. Artinya Tuhan Engkau melihat ketulusan hati jemaat-jemaat dan hamba-Mu Tante Lince sebagai gembala jemaat. Ada kemurnian di hati umat-Mu. Maka hamba berdoa Tuhan terus berkati mereka, berkarya terus Roh Kudus dalam hidup jemaat-Mu di tempat ini. Semakin mereka bertumbuh, semakin mereka berakar, semakin mereka berbuah, menghasilkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, disukai oleh siapapun dan disukai terutama di hadapan Tuhan. Kehadiran jemaat di tempat ini biarlah menyukakan hati siapapun. Kompleks perumahan ini disukakan sejauh mata memandang, sejauh telinga mendengar, sejauh itu Tuhan jemaat GBD Gria 50 meter disenangi, disukai mereka karena Tuhan beserta. Ada kemurnian di hati jemaat di tempat ini, ada perkenanan di tempat ini sehingga mereka menyenangi, terutama di hadapan Tuhan. Jemaat GBD Medlan disenangkan, Tuhan senang. Maka selanjutnya Tuhan berkati mereka. Hadirlah Tuhan terus di tengah-tengah pelayanan di tempat ini. Kerinduan dan perkumpulan jemaat Tante Lince sebagai hamba gembala jemaat-Mu di tempat ini, atas kerinduan kanan di belakang gedung ini, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Apabila itu berkenan di hadapan Tuhan, proses dipercepat di dalam nama Yesus. Karena kapasitas jemaat di tempat ini terus bertambah, jiwa-jiwa Tuhan terus kirim, maka Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Jadilah sesuai iman Ibu Gembala, jadilah sesuai iman jemaat di tempat ini. Terjawab, Tuhan lakukan. Di sisi lain perkumpulan umat-umat-Mu, tantangan umat-umat-Mu dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan buktikan. Hari ini firman sudah disampaikan, mereka kuat dalam Engkau, mereka berakar dalam Engkau, mereka teguh dalam Engkau. Maka Tuhan nyatakan juga kenyataan bahwa memang benar, Engkau Yesus yang hebat, Engkau Yesus yang dahsyat. Berkarya buat jemaat di sini Tuhan. Apabila ada yang sakit, ada yang punya beban, ada yang lagi sementara kecewa atau kehilangan arah, firman-Mu di siang hari ini membuktikan Engkau mengasihi mereka. Maka Tuhan dengar, jawab, pulihkan, sembuhkan, beri jalan keluar, beri keteguhan, beri ketenangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini kami diberkati, hari ini kami diberkati, hari ini kami dimenangkan, hari ini kami dimerdekakan, hari ini kami bersuka cita. Terpujilah Engkau, bersyukur untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Lalu pengumuman gereja, jadwal ibadah seperti biasa. Sesi pertama jam 9 sampai setengah 11, lalu sesi 2 jam 11 sampai setengah 1 siang. Lalu ibadah sekolah minggu sudah aktif ya. Ibadah sekolah minggu mulai hari ini sudah mulai diaktifkan kembali. Setiap hari Minggu setengah 2 sampai jam 3 sore. Puji Tuhan, kemudian nama Tuhan boleh dikerjakan melalui sekolah minggu. Dan ibadah pemuda remaja setiap hari Sabtu jam setengah 6 sampai jam 7 malam. Lalu doa rantai setiap hari Jumat yang selalu kita adakan dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Dan bagi setiap jemaat yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, rindu untuk berdoa kepada Tuhan, mari ambil bagian di setiap hari Jumatnya. Bisa menghubungi saya sendiri dan juga Bapak Yosi Luncunya. Lalu untuk minggu depan tanggal 10 yaitu Ibu Sutopul, Singer, Saudara Eka, Ibu Ika dan Bapak Eko Ginting. Kualitasnya bisa dilihat sesi pertama, sesi kedua. Ya, itu saja informasi dari gereja, baik pelayanan dan semuanya. Kita yakin semuanya dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdua bersama-sama, saudaraku. Ya Allah baik, ya Allah baik. hanya buat Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di saat ini kami dapat berkumpul bersama, kami dapat memuji, menyembah, menaikkan pengagungan kepada Engkau. Dan kami sudah dengarkan isi hati. Kami makan bersama dengan Engkau yang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, boleh berkati kami, boleh teguhkan kami, boleh ingatkan kami untuk kami terus setia, terus percaya, bertambah di dalam Tuhan. Dan
Tantangan boleh datang, persoalan datang, pergumulan boleh datang, tapi kami akan terus percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang mampu memberkati, yang mampu memberkati kami. Dan pujilah Engkau Bapa, jemaat DPD Gereja 50 Medan diberkati, pulang membawa jawaban, pulang membawa sukacita. Mereka kuat dalam Tuhan. Ketika bekerja, ketika melakukan aktivitas, mereka boleh melihat ada Tuhan beserta dengan mereka, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan buat mereka. Program perkumpulan kerinduan jemaat di PD Medlan lewat apamu yang Tuhan percayakan ke gereja. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pekerjaan Tuhan di tempat ini terus maju, terus berkembang, terus diperlengkapi, terus ditambah-tambahkan jiwa. Terus Tuhan berkati para pelayan-pelayanmu yang terlibat di tempat ini, bergandeng tangan memajukan pelayanan. Ada hati hamba di sana melayani Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita hanya untuk Tuhan. Maka Tuhan berikan juga jemaat-jemaat yang bertumbuh rohani, yang bertumbuh iman, yang terbantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga Tuhan berkati mereka menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Komplek perumahan ini diberkati, komplek perumahan ini dijamah Tuhan, pemerintah setempat diberkati Tuhan. Dan pujilah Kau Bapa, Indonesia diberkati, Presiden kami diberkati, gereja-gereja Tuhan diberkati, hamba-hamba di seluruh Indonesia diberkati. Tuhan berkati semua apa yang menjadi kerinduan pemerintah kami dalam menghadapi pergumulan negara ini. Tuhan beri hikmat bagi Presiden kami dan seluruh aparat-aparat yang terlibat dalam memimpin, mengembangkan, memajukan Indonesia. Tuhan perlengkapi mereka dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Indonesia dimenangkan buat Tuhan. Demikian gereja-gerejamu, hamba-hambamu, Tuhan berkati. Berikan kami kesatian, satu tubuh dalam Engkau, berkumpulan bersama untuk pekerjaan Tuhan di Indonesia. Biarlah Tuhan tim dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Demikian kami berdoa, Tuhan nyatakan selalu kehendak-Mu di dalam kehidupan kami umat-umat-Mu, sehingga kami terus setia kepada Engkau. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang. Biarlah Tuhan beserta dengan kami dan menyerahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu dan aktivitas jemaat-Mu sepanjang minggu. Tuhan berkati. Pada akhirnya, mari kita angkat tangan, kita terima berkat dengan sukacita. Pulanglah jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Bawa berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kerjakan oleh Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua. Terima berkat ini dengan sukacita. Bawa pulang dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah di siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini jemaat GPD Gereja 50 Medlan Tambun Cibitung luar biasa boleh menikmati berkat Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memberkati selama 48 tahun. Maka yakinlah ibadah tadi cukup memberkati, luar biasa. Firman Tuhan yang disampaikan memberkati jemaat di tempat ini. Maka terus majulah jemaat GPD Gereja 50 Medlan Tambun Cibitung. Tetap semangat, bergandeng tangan, maju bersama, kembangkan pekerjaan Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.